Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Masjid As-Surur, hafizahumullah taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan dan rahmat dari kita semuanya. Di pagi yang berbahagia ini patut bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan limpah nikmat. Karunia yang harus senantiasa kita ingat adalah karunia hidayah, karunia terbesar dan teragung dan termahal dalam kehidupan seseorang. Ketika dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Rasulnya, dan bisa menjadi seorang muslim, bisa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah salat subuh secara berjamaah, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa Qur'anul fajr, inna Qur'anul fajri kana mashhuda. Dan Qur'anul fajr, dan Quran adalah salat. Sebagaimana surat Al-Fatihah dinamakan sebagai as-salah, karena identiknya surah Al-Fatihah dengan salat, dan Quran ditafsirkan dalam ayat ini adalah salat. Quran al-Fajr adalah salat subuh. Salat subuh Allah Subhanahu wa taala tegaskan kana masyhuda, dia akan disaksikan oleh para malaikat. Bahkan salat sunnahnya yang kita kerjakan sebelum salat fardu itu khairun minad dunya wa ma fihin. Dua rakaatnya jauh lebih baik dibandingkan dunia beserta isinya. Kita bisa bayangkan bagaimana kedudukan sholat subuhnya. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan pada kekasih kita Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah mengikuti jejak langkahnya. Di kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan tentang keimanan kita kepada takdir atau qada wal qadar yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Keimanan kepada takdir adalah keimanan meyakini bahwasanya segala kebaikan dan keburukan seluruhnya terjadi ini berdasarkan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diperintahkan untuk mengimani, karena ketika malaikat Jibril dalam hadis Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, "Akhbirni anil iman," kabarkan kepadaku tentang iman. Maka Rasulullah SAW menyebutkan 6 pilar keimanan: antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Lalu Rasulullah mengulangi kembali dengan kata di awal, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Pengulangan kata wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri ini para ulama seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menunjukkan pentingnya perkara keimanan masalah takdir. Dan Rasulullah SAW tidak mengulang kata wa tu'mina setelah wa tu'mina lillah kecuali wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Pengulangan kata tersebut tentu ada makna yang tersembunyi yang harus kita pahami. Penegasan bahwasanya perkara ini adalah perkara keimanan, sirullah, rahasia Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada para malaikat rahasianya maupun kepada para rasul. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita sebuah panduan Al-Quran dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyaallah muslimin azanillahu wa iyyakum, beriman kepada takdir
ini tidak akan sempurna kecuali seseorang memahami 4 pilar yang oleh para ulama disebutkan. Yang pertama adalah al-ilmu, di mana Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu dari awal dan akhir. Dan Allah Subhanahu wa taala pengetahuannya tidak diiringi dengan ketidaktahuan. Allah Subhanahu wa taala mengetahui takdir secara global maupun secara rinci. Dan takdir-takdir kita Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Dan kita pun sudah dikabarkan tentang bahwasanya setiap manusia yang berada dalam perut ibunya, ya, diutus malaikat meniupkan fayaqulu fihi ruh wa yu'maru bi arba'il kalimat, lalu ditetapkan di rizki, tentang ketetapan rizkinya, wa ajalihi, tentang ajalnya, tentang amalnya, dia sa'idun atau saqiyun, dia bahagia, dia sengsara, sudah ditetapkan ketika berada di dalam perut ibu kita, ketika usia kandungan 4 bulan. Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Maka tugas kita adalah mengikuti panduan yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Ketika perintah maka taati, ketika larangan maka segera akan tinggalkan. Karena kewajiban kita adalah berusaha untuk mencari takdir yang terbaik dan menghindar dari takdir-takdir yang buruk. Dan itu adalah sebuah iradah, kehendak yang memang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala telah Al-Kitab, telah menetapkan takdir-takdir. Bahkan yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala ciptakan adalah pena. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan tulis. Ya, kata pena apa yang harus tulis? Takdir seluruh makhluk. Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Takdir manusia sudah final. Rufi al-qalam, ya, pena telah kering. Sesuai ketetapan takdir sudah, ya, terjadi, sudah diputuskan, disimpan di Lauhul Mahfuz. Dan yang ketiga adalah adanya iradah, kehendak Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala fa'alun lima yurid, akan berbuat dengan kehendaknya. Dan la yus'alu amma yaf'alun wa hum yus'alun. Allah Subhanahu wa taala tidak akan ditanya tentang perbuatan yang Allah telah lakukan, tetapi kita yang akan ditanya. Karena hikmah yang demikian besar, tidak mungkin kita, ya, mengolah pikiran kita, bertanya-tanya dalam perkara-perkara takdir, kenapa begini dan kenapa begitu. Ya, Rasulullah SAW telah mengajarkan jangan berkata laukana kada wa laukana kada wa kada. Ya, coba kalau begini nanti begini. Ya, sebab itu akan mendatangkan atau membukakan pintu syaitan dalam diri kita. Ya. Dan orang Islam adalah orang yang jiwanya lurus, jiwanya, keadaannya Masya Allah. Apapun yang terjadi bagi seorang muslim, semuanya baik. Ketika dia memahami takdir yang benar, maka seluruh keadaan yang ia alami menjadi baik, sebagaimana dalam hadis yang sahih, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Menakjubkan perkaranya seorang mukmin, kalau seluruh perkara seorang mukmin semuanya baik dan tidak didapatkan kecuali dari seorang mukmin keadaan seperti in asabahu sarra syakara fakana khairan lahu. Jika dia mendapatkan sarra, sebuah kebahagiaan, kegembiraan, dia bersyukur dalam merespon ketetapan takdir kebaikan buat dia. Karena jangan memandang takdir itu sesuatu yang buruk saja, musibah saja. Padahal ketetapan, ya, kebahagiaan itu pun juga takdir, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud tadi. Ya, ditetapkan kebahagiaan
dan kesengsaraan. Ketika dia merespon takdir yang baik dalam kehidupannya dan dia bersyukur, maka syukurnya menjadi sebuah kebaikan di atas kebaikan. Wa in asabahu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Jika dia mendapatkan dharra apapun, sampai yang terkecil tertusuk duri, kekhawatiran, rasa takut, rasa cemas, semuanya disikapi dengan kesabaran, fakana khairan lahu, maka itu semua menjadi sebuah kebaikan, bahkan kebaikan di atas kebaikan. Sehingga keadaannya seorang mukmin dalam kehidupan seperti mata uang. Dua hal ini, antara syukur dan sabar. Dan syukur dan sabar adalah dua mata uang yang tak terpisahkan dalam kehidupan seorang mukmin. Allah Ta'ala mengajarkan sebuah doa untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan iblis bukannya sadar, malah justru semakin kacau. Dia malah meminta kepada Allah dipanjangkan usianya, minta ditangguhkan. Kata Allah, inna minal mudharin, engkau termasuk yang ditangguhkan usianya, dipanjangkan usianya. Allah memberi kepada iblis sebuah pemberian yang tidak pernah diberikan kepada makhluk siapapun kecuali hanya iblis saja. Namun bukan berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi, mencintainya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersilahkan kepada iblis untuk menghasut. Kata Allah, "Wastadis man istata'ta minhum bi sautika wa adlib 'alaihim bi khailika wa rajlik wa syarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum wa ma ya'iduhum asy-syaitanu illa ghurura." Silakan kamu hasut man istata'ta, dengan kekuatan yang kamu punya, khailik wa rajlik, pasukan berkudamu, pasukan berjalan kakimu, bisaut, dengan suaramu. Ada yang mengatakan, menafsirkan dalam tafsir Katsir, bisaut dengan musik, nyanyian-nyanyian, lagu-lagu, musik-musik sebagai alat untuk memanggil, menyesatkan. Wasyarikum fil amwali wal aulad, silakan berserikat pada harta dan anak-anak manusia. Wa'idhum, berikan janji-janji kepada mereka. Wa ma ya'iduhum asy-syaitanu illa ghurura, dan tidaklah janji syaitan kecuali adalah kepalsuan seluruhnya, tipuan belaka. Ingat, masalah takdir adalah masalah besar. Kewajiban kita adalah apa yang kita pahami dari Al-Quran As-Sunnah segera terapkan dalam kehidupan, amalkan. Walaupun perlu dipahami bahwasanya amal adalah yang akan memudahkan kita menuju apa yang kita cita-citakan. Kejujuran dalam jiwa kita akan menghantarkan apa-apa yang kita cita-citakan. Ya Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada para sahabat, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga dengan amal saleh. Kata Rasul, kata para sahabat, wala anta ya Rasulullah, sekalipun Anda juga. Iya, sekalipun saya. Hanya saja Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi rahmatnya kepadaku. Jadi siapapun yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia berada dalam takdir yang baik. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan hikmah dan rahmatnya hanya untuk orang-orang yang beriman. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyesatkan orang-orang dengan hikmahnya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ketika peristiwa wafatnya Abu Thalib, demikian usaha besar Rasulullah SAW sepanjang hidup Abu Thalib, diingatkan sampai puncaknya ketika beliau wafat, diminta untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kita tahu Abu Thalib adalah seorang yang memang secara keyakinan dalam hatinya meyakini anak saudaranya ini atau Rasulullah SAW benar jalannya, dan beliau sudah tahu
sejak beliau Rasulullah usia 15 tahun diajak ke Bahirah, bertemu dengan pendeta di sana, menanyakan tentang siapa bapak anak ini. Abu Thalib langsung mengatakan, saya bapaknya. Pendeta ternyata jauh lebih paham dibandingkan Abu Thalib, karena memang Allah telah menyebutkan alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang diberikan Alkitab, ya, mereka mengenal Rasulullah seperti mengenal anak mereka sendiri. Kata pendeta itu ketika mengetahui jawaban Abu Thalib, kata pendeta itu, tidak mungkin anak ini masih memiliki seorang ayah. Dia adalah nabi di akhir zaman, ya, karena dilihat tanda-tanda yang beliau miliki. Jadi punggungnya menonjol, ya, seperti daging yang berbulu berwarna merah. Dan itu adalah tanda nubuah yang hanya dimiliki oleh para nabi terdahulu. Semua nabi memiliki tanda itu, ya. Dan Bahirah mengkhawatirkan dan meminta untuk kembali dari itu. Dari awal Abu Thalib sudah paham, tetapi ya ketika diminta untuk mengucapkan la ilaha illallah, di samping kanan kirinya sahabat-sahabat buruknya yang terus meragu-ragukan sampai mengatakan, apa engkau benci dengan ajaran Abdul Muthalib, wahai Abu Thalib? Akhirnya keputusan yang terakhir yang diucapkan di akhir hayatnya, saya berada pada agama Abdul Muthalib. Ya, demikian besar Rasulullah SAW berduka, bahkan berjanji akan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala Abu Thalib. Apa yang terjadi? Turun surat At-Taubah. Wa ma kana lil mu'minin wa ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikeena walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum. Tidak patut bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada orang-orang musyrik setelah memang jelas keadaannya. Sehingga luar biasa Rasulullah SAW dukanya, ya. Dan beliau ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam surat Al-Qasas, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah. Hidayah yang maksud di sini adalah hidayah taufik, bukan hidayah dilalah. Ya, kalau hidayah dilalah banyak ayat yang menegaskan wa innaka ala siratim mustaqim, wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Dalam surat Asy-Syura, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sesungguhnya engkau bisa memberikan petunjuk, ya, kepada siratal mustaqim. La tahdi, lamnya lam taukid, menegaskan. Tetapi dalam surat Al-Qasas kalimatnya lamnya dipanjangkan, la tahdi man ahbabta, engkau tidak akan bisa memberikan taufik kepada orang yang kau cintai sekalipun. Ya, dan kalimat yang menarik adalah wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu tentang siapa-siapa saja yang memang ditetapkan, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dilarang bagi kita untuk berkata begini dan begitu. Kenapa begini dan kenapa begitu? Ketetapannya sudah terjadi, maka kita iman. Ya. Banyak para sahabat pun demikian, ya, dalam kehidupannya, karena para sahabat adalah orang generasi pertama yang langsung mendapatkan pengajaran Al-Quran dan bimbingan Rasulullah SAW, dan dekat masanya kehidupan mereka antara kesyirikan dengan keimanan. Ya. Namun mereka Masya Allah luar biasa dalam masalah keimanan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dia seorang yang kaya, seorang yang diuji, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jangan terkecoh dengan harta apapun yang dimiliki, apalagi kalau perkaranya adalah istidraj. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjanjikan kekayaan kepada seorang muslim dan ketaatan-ketaatan yang dilakukannya. Ya. Tidak ada sholat menjadikan seseorang kaya. Tidak ada. Itu
adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Anda kaya, Anda miskin, tetap kerjakan. Ya. Tetapi terkadang kita sering mengukur seseorang kekayaan itu pada keadaan seseorang. Misalkan dia nggak pernah sholat, ya, jauh dari Allah, maksiat terus, tapi hartanya nggak pernah, ya, duitnya nggak berseri, hartanya nggak pernah kempes. Kata seorang sahabat, idza ra'aita, ya Allah yu'ti ma yuhibbu minad dunya wa huwa qa'imun 'ala al-ma'asi fa inna dzalika istidraj. Jika kamu melihat ketika seseorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa saja yang ia cintai dari kehidupan dunia, namun keadaan dia berada dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, itulah yang disebut dengan istidraj. Istidraj seperti yang disebutkan dalam surah Al-An'am, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun. Sampai ketika dia melupakan Allah Subhanahu wa taala. Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Kami bukakan untuknya semuanya. Semua segala sesuatu. Sampai pada waktunya, ya, ketika dia sudah berharap, bergantung dengan apa yang dia dapatkan, jiwanya telah bahagia, akhadnahum baghtah. Kami rampas, ya, tanpa pikir panjang, ya, tiba-tiba Allah ambil, maka jadilah dia orang yang berputus asa. Hadirin azani Allah wa iyyakum, Fir'aun diberikan kedudukan, Qaum diberikan harta, bukan karena Allah mencintai. Allah Subhanahu wa taala memberikan hal tersebut kehendaknya. Wala yahsabanna alladziina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim innama numli lahum liyazdadu itsma wa lahum adzabun muhin. Dan kalian jangan menyangka ya penangguhan yang orang kafir dapatkan itu kebaikan buat mereka. Tidak. Innama liyazdadu itsma. Tujuannya adalah agar dia semakin bertambah dosa-dosanya, dan bagi mereka nanti mendapatkan suatu kehinaan.